Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Sekarang kita memasuki soal yang nomor 51. Sebelumnya kita baca dulu soal dari 51 ini. Kita lihat, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Parabola Y sama dengan mx kuadrat min m plus 2x plus m plus 1 terletak di atas sumbu x untuk nilai m yang memenuhi a. M lebih besar dari minus 2/3 akar pangkat 2 dari 3. B. M lebih besar dari 2/3 akar pangkat 2 dari 3. C. M lebih kecil minus 2 akar pangkat 2 dari 3. D. M lebih besar dari 2 akar pangkat 2 dari 3. E. M lebih besar dari setengah akar pangkat 2 dari 3. Soal nomor 51 ini adalah soal SPMB tahun 2007, yaitu soal seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2007. Untuk memahami dan menyelesaikan soal nomor 51 ini, kita ingat poin yang ketiga dan poin yang kelima, yaitu tentang pengertian diskriminasi dan melukis grafik dari fungsi kuadrat. Dengan pengertian itu, kita bisa menyelesaikan soal nomor 51 ini. Lagi-lagi di sini memang menyinggung pertidaksamaan, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi ini mungkin sebagai pengantar untuk episode-episode selanjutnya mengenai jenis-jenis pertidaksamaan. Dengan pengertian diskriminan dan melukis grafik fungsi kuadrat, kita bisa menyelesaikan soal ini. Maka kita jawab. Kita tulis dulu fungsinya. Ini adalah bentuk fungsi kuadrat Y sama M kuadrat min M plus 2x plus M plus 1. Ini identik dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat E kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai-nilai ABC atau koefisien dari fungsi kuadrat tersebut dengan nilai A adalah M, B minus M plus 2, dan C M plus 1. Itulah info dari soal. Kata soal terletak di atas sumbu X untuk nilai M yang memenuhi. Jadi di sini terletak di atas sumbu X, berarti dia sketsanya kira-kira seperti ini. Kalau kita buat wajahnya, nah, seperti ini. Inilah sumbu X. Dia terletak di atas sumbu X. Nah, kira-kira grafik dari wajah fungsi kuadrat tersebut. Nah, syarat untuk di atas sumbu X berarti di sini nilai A atau koefisien dari X kuadrat harus lebih besar dari 0. Yang kedua, diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena dia tidak memotong sumbu X. Dengan kata lain, dia tidak mempunyai akar-akar. Artinya akar-akarnya imajiner. Maka diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Jadi syarat dari di atas sumbu X, syarat di atas sumbu X, nah, syarat yang pertama, koefisien X kuadratnya harus dari 0. Yang kedua, diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Kita uji dari dua syarat ini. Yang pertama, A-nya harus besar dari 0. Artinya ini ujian yang pertama ya, syarat yang pertama. Maka kita lihat berapa nilai A-nya, yaitu M. Maka M-nya harus besar dari 0. Ini syarat yang pertama, kita misalkan. Syarat yang kedua, kita lihat diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Sedangkan harga diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. Kita lihat nilai-nilai atau koefisien dari ABC-nya kita substitusi. Min B-nya itu adalah seperti ini. Ingat ini milik semua, minusnya. Nilai A-nya M, C-nya M plus 1 dari 0. Ini kita buka dulu boleh minnya ya. Kita buka bajunya dulu. Jadi min M min 2 baru min 4M plus 1 dari 0.
Ini sesuai dengan penjabaran dari aljabar, ini kita bisa jabarkan langsung M kuadrat plus 4M plus 4. Ini kita buka kamarnya, 4M kuadrat minus 4M lebih kecil dari 0. Yang sejenis bisa kita adakan kerjasama, misalnya 4M min 4M bisa kita cuekin. Ini kita lihat M kuadrat minus 4M kuadrat yaitu ngutang min 4M kuadrat, bayaran M kuadrat, maka masih ada utang 3M kuadrat plus 4 lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita lihat minus 3M kuadrat plus 4M kuadrat ini bentuk pertidaksamaan kuadrat. Biasanya adik-adik lebih suka koefisien terbesarnya positif, kita kalikan dengan min 1. Ingat, nanti dalam peralihan pertidaksamaan sifat-sifatnya jika dikalikan suatu angka minus, maka tanda akan berubah, maka akan menjadi 3M kuadrat minus 4 lebih besar dari 0. Ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat dari I kuadrat plus BX plus C besar dari 0. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat sama dengan cara cari akar-akarnya. Itu biasanya ada beberapa cara, dengan pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Biasanya dengan pemfaktoran lebih cepat. Nah, ini bisa kita langsung faktorkan seperti ini. Kita lihat di sini, kita buka kurung besar dari 0, karena koefisien dari M kuadrat yang tertinggi adalah 1, lebih besar dari 1, maka 3M kita tulis seperti 3M. Nah, di sini kita lihat suatu angka jika dikalikan menghasilkan minus 4, ini bentuk C-nya, ya langsung sudah mengerti mungkin. Jika dikalikan hasilnya 0. Jika dikalikan hasilnya minus 4, jika dijumlahkan hasilnya 0, yaitu nilai A-nya 3, B-nya 0, C-nya minus 4. Ini langsung aja bisa kita langsung jabarkan. Ini 2 akar 3. Jadi bisa kita langsung cari nilai-nilai nolnya. Sini langsung ya, M1-nya min 2/3 akar 3. Kita misalkan ini M2-nya 2/3 akar 3. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat belum sampai di sini, kita buat garis bilangan. Pertama, ini kita melakukan persamaan kedua untuk kita sandingkan dengan M lebih besar dari 0 atau persamaan 1 ini. Kita lihat di sini, untuk yang persamaan 1 itu adalah bilangannya berarti di arah kanan. Untuk yang persamaan kedua, kita lihat minusnya sebelah kiri dari 0 di sini, berarti di sini dan di sini. Berarti ini 2/3 akar 3, ini minus, tentu ini plus 2/3 akar 3. Kita cek sembarang bilangan, 2/3 akar 3 misalnya 5, berarti yang jelas di sini pasti positif. 3 kali 5 plus 2 positif, 3 kali 15 minus 4 positif. Positif kali positif, positif. Positif, mulai dari harga 0, negatif, ini positif. Tanda terakhir ya karena lebih besar, berarti dia arah kanan, ini ke arah kiri. Nah, di sini kita lihat irisan dari antara persamaan 1 dan persamaan 2 adalah tekan ke sana. Ini. Berarti yang memenuhi adalah M lebih besar dari 2/3 akar 3. Yang memenuhi dari dua irisan ini. Dari pilihan yang ada itu adalah, kita lihat B. Tip nomor 51 ini jawaban yang benar adalah B. Itulah jawaban nomor 51. Kita lanjutkan lagi soal nomor 52. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Dengan X1 lebih kecil dari X2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 5 dan X2 plus 6 adalah A.
X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. B. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. C. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. D. X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. E. X kuadrat min 8X min 9 sama dengan 0. Soal nomor 52 ini adalah soal SPMB tahun 2007, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2007. Untuk memahami dan mengerjakan soal nomor 52 ini, yaitu poin yang kedua dan poin yang ke-7, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat baru. Dengan pemahaman itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 52 ini. Tapi kita lihat di sini ada syaratnya bahwa X1 akar X1 itu lebih kecil dari X2. Siapa X1, siapa X2? Nanti kita cari dulu. Jadi sebelum menyusun persamaan kuadrat barunya, ternyata akar-akarnya bisa kita cari dulu dari persamaan kuadrat awal, karena ditentukan X2-nya lebih besar dari X1 atau X1-nya lebih besar dari X2. Dan pemahaman itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 52 ini. Berarti bisa kita selesaikan. Kita lihat bentuk persamaan kuadratnya dulu. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Inilah bentuk umumnya, X kuadrat X plus C sama dengan 0. Di sini kita bisa tentukan langsung A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 5, X2 plus 6. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu nih. Kelihatan angkanya cukup bagus untuk mencari nilai-nilai akarnya, yaitu dengan pemfaktoran. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kita buka kamar sama dengan 0 karena ini X koefisien 1. Nah, untuk dua buah bilangan di hasil kalinya 6, hasil jumlahnya plus 5. Langsung kita itu plus 3 dan plus 2. Di sini kita langsung bisa tentukan akarnya. Minus 3, X2-nya minus 2. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat awal. Kita lihat di sini syaratnya X1 lebih kecil dari X2. Oh, ternyata pas ya, kita tentukan X1-nya min 3, X2-nya min 2. Ini terbukti bahwa min 3 itu lebih kecil dari min 2. Baru kata soal persamaan kuadrat baru, akar-akarnya ya, persamaan kuadrat baru akar-akarnya kita membamakan Y1 X1 plus 5, Y2-nya X2 plus 6. Nah, kita masukkan X1-nya di sini jelas min 3, yaitu min 3 plus 5 sama dengan 2. Yang Y2-nya X2-nya min 2 plus 6 sama dengan 4. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya sudah ketahuan, maka kita langsung menyusun persamaan kuadrat barunya, langsung kita faktorkan saja, atau kan menurut rumusnya seperti ini, atau bisa kita langsung kita faktorkan X min 2 X minus 4 sama dengan 0. Nah, sini bisa kita jabarkan X kuadrat min 4X min 2X per 8 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang diminta X kuadrat minus 6X plus 8 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang diminta. Dari pernyataan soal, pilihan soal yang tepat adalah C, X kuadrat minus 6X plus 8. Ini tepat adalah C. Itulah contoh soal dan penyelesaiannya untuk soal nomor 52. Bisa kita lanjutkan kembali soal nomor 53. Sebelumnya kita baca dulu jenis soal-soal dari soal nomor 53 ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat jika kedua akar persamaan X kuadrat min BX per AX min C sama dengan M min 1 per M plus 1 saling berkebalikan tanda tetapi mempunyai nilai mutlak yang sama, maka nilai M sama dengan A plus B per A min B, B C A min B per A plus B, D seper C E1. Nah, soal nomor 53 ini adalah soal SPMB tahun 2009, seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2009.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita masuk ke pengertian diskriminan atau pengertian dari nilai mutlak. Dengan pengertian itu, kita bisa menyelesaikan soal nomor 53 ini. Ini agak menjauh sedikit dari pembahasan, yaitu tadi dikenal dengan istilah nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Sebelum itu kita bereskan dulu dari persamaan kuadrat ini. Bisa kita jawab, berarti terlihat soalnya ini langsung dari soal ya, bisa kita langsung kali silang. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk mencari bentuk umum dari persamaan kuadrat, masing-masing kita kali silang. M plus 1 sama dengan AX min C, karena kita kali silang M min 1. Ini kita bereskan dulu. Jadi ME kuadrat min E kuadrat min BMX min BX. Ini kita rasakan aljabar juga. AMX min AX min CM plus C. Biasanya abjad yang terlebih dahulu kita letakkan seperti ini. Kita kumpulkan ruas kanan jadi 0. Nah, kita lihat dari ME kuadrat min X min BMX min BX min AMX plus AX, pindah ruas berarti berkebalikan tanda, plus CM minus C sama dengan 0. Nah, ini kita bereskan dulu nih. Yang sejenis kita kumpulkan. MX dengan MX kuadrat min X kuadrat, ya kan? Maka dia akan menjadi M min 1 E kuadrat. Ini X dengan, ini semuanya dengan X ini. Ada faktor yang sama. Nah, kita teruskan aja. Kita kurung ini minus BM minus B minus AM plus A. Kita keluarkan X-nya. Ini CM min C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dengan demikian, kita kalau bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A-nya, di mana B-nya, kita tentukan saja. Berarti A-nya M min 1, B-nya min BM min B min AM plus A, C-nya CM minus K. Itulah nilai-nilai koefisien dari persamaan kuadrat seperti ini. Tapi coba kita lihat, cek lagi dari penjabaran ini ya. M kuadrat, ini plus, sorry ini ya, ke sini. Nah, ini oke, jadi ini plus. Ini sebagai koreksian kita, ini plus, berarti ini plus. Jadi nilai koefisien A-nya M plus 1, B-nya min BM min B minus AM plus A, C-nya CM min C. Nah, kata soal dia mempunyai nilai mutlak yang sama. Kita lihat di sini, nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Nah, ini kita teorinya sedikit. Jadi nilai mutlak nilai satu yang positif. Jadi kalau misalnya nilai mutlak, kita contohkan ya, ini sebagai teori nilai mutlak sedikit. Nilai mutlak 5 adalah 5. Contoh lagi, nilai mutlak min 5 adalah 5. Jadi nilai mutlak selalu mempunyai harga positif. Maka andai kata nilai mutlak 5 ya 5, nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Maka kalau bentuk dari persamaan kuadrat ini dia mempunyai nilai mutlak yang sama, syaratnya. Nah, ini kita contoh misalnya seperti ini. Ada persamaan kuadrat E kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini kan kita lihat bentuk umumnya E kuadrat plus BX
plus C sama dengan 0, ya kan? Nah, kita lihat nilai A-nya tentu di sini adalah 1, B-nya 0, C-nya minus 4. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini adalah X kuadrat min 4 sama dengan 0. Langsung aja ini bisa sebenarnya. Jadi plus minus akar dari 4, yaitu plus minus 2. Nah, ini kata lain adalah dia nilai mutlaknya, syarat nilai mutlak dari X kuadrat min 4 sama dengan 0 yang menghasilkan plus minus 2 itu adalah B-nya harus 0, ya kan? Jadi kalau B-nya 0, kita bisa langsung mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada kejadian khusus untuk persamaan kuadrat. Jika B-nya 0, langsung bisa kita cari langsung akar-akarnya. Nah, dari pengertian itu, maka di sini syaratnya, ya kan, syarat nilai mutlak itu koefisien B-nya harus 0. Maka kita lihat sini B-nya ini ya, jadi minus BM min B min AM plus A itu harus sama dengan 0. Kita kumpulkan, yang ditanya adalah nilai M. Yang nilai M kita buang ruas kanan boleh, ruas kiri boleh. Misalnya seperti ini, kita kumpulkan A min B. Nah, yang M-nya kita buang ke kanan, jadi AM plus BM. Ini tetap A min B sama dengan, punya faktor yang sama M, kita keluarkan M A plus B. Maka nilai M-nya adalah A min B dibagi A plus B. Nah, inilah syarat nilai mutlak dari akar yang berkebalikan. M sama A min B bagi A plus B. Dari hal yang ada, dari pilihan yang ada, yaitu C. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan lagi soal nomor 54. Kita lanjut soal nomor 54. Sebelumnya kita baca dulu. Persamaan X kuadrat min AX min A plus 1 sama 0 mempunyai akar-akar persamaan X1 lebih besar 1 dan X2 lebih kecil dari 1. Untuk A lebih kecil dari 0, B, A lebih besar 0, C, A lebih besar dari min 2, D, A lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 0, E, A sama minus 2. Soal nomor 54 ini adalah soal seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2010. Untuk menyelesaikan soal bersama soal 54 ini, yaitu poin yang kedua itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan ada beberapa cara dengan pefaktoran, kuadrat sempurna dan rumus ABC. Di sini ada kekhususan karena variabel-variabelnya, koefisien-koefisien dalam bentuk variabel kita tentukan dengan rumus ABC. Jadi rumus ABC ini adalah rumus senjata pamungkas dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi bisa kita jawab soal nomor 54 ini dengan rumus ABC. Sebelumnya kita jawab dulu. Kita lihat dulu persamaan kuadratnya. Kuadrat min AX min A plus 1 sama dengan 0. Dengan bentuk umumnya X kuadrat plus BX plus C sama 0. Di sini bisa kita tentukan nilai A1, B-nya minus A, C-nya min A plus 1. Inilah informasi dari soal. Langsung kita ada syaratnya di sini bahwa X1 katanya lebih besar dari 1 dan akar yang kedua lebih kecil dari 1. Untuk A yang ditanya, kita lihat rumus ABC. X12 sama dengan plus minus minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini kita lihat B-nya minus A, berarti jadi plus minus B-nya minus A dikuadratkan min 4A-nya 1, C-nya minus A plus 1. Ini milik semua, 2 kali 1. Langsung jadi A plus minus akar A kuadrat. Nah, ini min jadi 4A min 1 jadi plus 4 per 2. Ini terus sama dengan A
plus minus, ini ada keistimewaan nih, A plus 2 itu kita kuadratkan, kita buka kamar, kita pakai baju lagi, maka A plus minus ini kuadrat di akar pangkat A plus 2 kuadrat masing-masing meniadakan, jadi tinggal A plus minus A plus 2 per 2. Nah, kita sempurnakan lagi, A plus minus A plus 2 ini milik semua per 2. Maka kita lihat nilai X1 nya sama dengan, pakai yang plus positif dulu, plus A plus 2 per 2 itu sama dengan 2A plus 2 per 2 T habis jadi A plus 1 ini X1 nya. Yang kedua, akar-akar yang kedua, X2 nya pakai yang minus A plus 2 per 2 sama dengan ini, kita buka kurung A min 2 per 2. Ini tinggal min 2 bagi 2 min 1. Ini kita X2. Ini terbukti ya dari pernyataan soal X2 nya lebih dari 1, berarti ini memang X2. Nah, sekarang yang kedua, syarat yang kedua ini sudah terbukti, X2 nya lebih kecil dari 1, ini terbukti langsung. Yang kedua, X1 lebih besar dari 1. Kita lihat syaratnya X1 lebih besar dari 1. X1 sendiri adalah A plus 1, lebih besar dari 1. Maka pindah ruas, A1 ini lebih besar dari 1. Ini 1 ya, sorry. Jadi A plus 1 lebih besar dari 1, maka pindah ruas A lebih besar dari 0. Inilah jawaban dari nomor 54 ini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, itulah contoh-contoh soal beserta variasinya dari persamaan fungsi kuadrat. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.